Shalom. Happy New Year to all of you, the audiences. Yeah, we are now at the airport. We're going abroad, out of Indonesia. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Haleluya, amen. Coba bayangkan ya, hendak membuat jalan di padang gurun. Biasanya pasir, itu sangat sulit karena angin ya kan. Jalanan yang sudah dibuat itu pasti tertutup. Dan juga sungai-sungai di padang belantara. Sangat sulit, hal yang mustahil bagi manusia. Tapi itu hal yang sangat mungkin bagi Tuhan. Renungannya kita akan dengarkan dari istri saya. Silakan baca. Baru kata yang indah, segar, sesuatu yang belum pernah. Renungannya kita ulang ya. Oke, permulaan yang baru. Baru kata yang indah, segar, sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebuah permulaan. Apakah ini yang kamu cari untuk dijadikan baru? Di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 19 mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang pada zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nabi Yesaya. Oke, Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Bagian ini ditulis untuk orang-orang Ibrani yang ditawan di Babel, yang sangat ingin dibebaskan. Mereka ditawan secara fisik, mereka juga ditawan secara rohani. Dosa-dosa, kesalahan, dan kekeliruan yang menjadi sumber pemisah antara manusia dan Tuhan berkuasa di hati manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tetapi jalan keluarnya sudah mulai terlihat. Lanjutkan ya. Bagian terakhir ayat ini mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bagi umat manusia yang tersesat dalam dosa dan terpisah dari Allah, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Namun Allah membuka jalan untuk mengutus putranya, Yesus Kristus, sebagai korban sempurna dan penakluk dosa yang tidak dapat diatasi sendirian oleh manusia. Baru Dia datang untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Yesus adalah jalan di padang gurun. Dia adalah aliran sungai di padang belantara. Dialah jalan saat tiada jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me and you. Ketika Anda merasa
hancur karena dosa, terjebak dalam kecanduan yang tidak dapat Anda hindari, terbebani oleh godaan, atau frustasi karena kegagalan, Anda tidak perlu berusaha untuk lebih kerja keras. Anda perlu dijadikan baru. Anda membutuhkan jalan keluar. Anda membutuhkan Yesus Kristus. Hari ini Anda dapat dijadikan baru oleh Yesus. Anda tidak perlu menunggu. Anda tidak perlu mencoba membersihkan dosa Anda sendiri. Transformasi Anda dapat dimulai hari ini. Ya, hari ini. Dan itu dimulai dari Yesus Kristus. Seperti lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi langkah apa yang Anda ambil hari ini yang diperbarui? 1, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. 2, saya berkomitmen baca firman-Nya setiap hari. Baca Alkitab tiap hari ya. Saya memohon Tuhan menjadikan baru. Kita doa sama-sama ya. Tuhan, Engkau memberi jalan saat tiada jalan. Engkau mengutus putra-Mu Yesus untuk memberi jalan menuju kehidupan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kebenaran ini mengubah segalanya dan juga mengubah kami. Kami menyerahkan hidup kami padamu. Kami ingin menjadi baru. Terima kasih atas jalan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus. Amin. Stevie Lengkong bersama Nicole Lengkong. Setiap hari kita akan kasih renungan firman. Setiap hari. Stay tune. Follow Instagram ini dan bagikan kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati ya. Seperti lagu yang tadi. By the roadway in the wilderness, He leads me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Tuhan memberkati. Shalom. Ada damai sejahtera bagi kita semua. Masuk ke tahun yang baru, kita lupakan, kita kunci pintunya, kita buang anak kuncinya jauh-jauh. Kita tidak perlu dobrak lagi pintu, di mana di belakang pintu itu ada banyak baju-baju yang usang, baju-baju yang walaupun dulunya megah, tapi itu sudah usang. Kita masuk ke tahun yang baru, hidup yang baru, dan dalam hidup yang baru kita dapatkan hal-hal yang baru. Hanya bergantung kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus hanya sejauh doa. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Ya, caranya adalah melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Selamat makin intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Therefore go and make disciples of all nations, and make baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them how that I have commanded you. Pergilah dan jadikan semua suku bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya Stevie Lengkong dan Nicole. Pantau terus renungan firman Tuhan setiap hari bersama Nicole Stevie Lengkong di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ada pengumuman. Bye. Shalom. Indonesia and Asia.